balik lagi dengan Komil Channel. Jadi hari ini aku akan main lagi Memories. Ya, Celestia Kind of Fight. Jadi karena udah lama aku nggak upload, ini episodenya udah sampai 5. Tapi maaf ya guys kalau berisik. Ya, maaf. Jadi guys, aku itu udah lama nggak upload soalnya aku akhir-akhir ini agak sibuk juga, dan besok aku mau vaksin, jadi harus persiapan. Jadi sekarang aku mau lanjutin ini. Oke guys, kalian siap? Oke, tapi ada yang belum siap nih, yaitu kalian belum subscribe. Jadi kalian jangan lupa sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol merah yaitu subscribe, like, komen, dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tahu aku upload video baru. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, kita lanjutkan cerita. Nah, ntar ya guys. Nah oke deh, sekarang lanjut. Setelah perjalanan 1 jam, kami turun di area pinggir kota. Oh ya, yang kemarin itu kalau nggak salah pas ini tuh yang kita diajak ke sekolah itu nggak sih? Ya, ntar guys, gedein dulu. Ke sana tampak sepi, hampir tidak ada orang di sekitar. Kak, kenapa kita turun di sini? Mau mampir kemana dulu? Nggak salah tempat, bukannya mau ke akademi. Guys, lanjut. Mungkin aku bakal tanya, bukan yang mau ke akademi. Bukannya kita mau ke akademi? Iya, kita lagi menuju ke akademi. Ikut saja kakak. Oke. Kak Damian mulai menelusuri jalan-jalan sempit. Hingga akhirnya kami sampai di suatu jalan buntu. Jalan buntu, kita sebenarnya mau kemana? Tapi kan katanya sekolah sihir ya guys. Kayak kalian tahu Harry Potter gak? Kayak gitu kan, sekolahnya kayak tersembunyi. Iya, yang itu. Saat aku masih bingung, Kak Damian meletakkan tangannya di dinding. Jadi kan kayak terbuka gitu kan. Sambil menutup matanya, dia mulai mengucapkan sebaris mantra. Sebaris. Kan benar. Dindingnya mulai terbuka. Ayo masuk. Kak Damian menarikku ke dalam dinding ajaib ini. Oh, jadi sekolahnya tersembunyi gitu. Oke. Kan bener. Mirip Harry Potter. Ya. Sih nggak mirip lagi, beneran kayak Harry Potter. Di dalam aku disambut oleh pemandangan stasiun kereta yang menengah. Apa sih? Atap stasiun yang terbuat dari kaca mempercantik arsitekturnya. Peluit kereta yang berbunyi sekali menarik perhatian orang yang lalu lalang. Tunggu sini sebentar, sama aku mengurus tiket. Oke kak. Sambil menunggu Kak Damian, aku duduk di salah satu bangku. Tapi angin di sekitarku tiba-tiba berubah warna. Hitam. Angin hitam. Dari mana angin ini berasal? Ini gawat, angin hitam menandakan ada seorang yang ingin berbuat buruk. Tanpa ragu aku mulai mengikuti aliran angin ini menuju sumbernya. Maaf, permisi. Suasana stasiun yang ramai membuatku kesulitan bergerak bebas.
Di sana orang itu sumbernya. Siapa? Oke guys, lanjut. Seorang pria yang berpakaian tertutup dikelilingi oleh angin hitam pekat. Dia melihat ke arah seorang wanita parubaya yang sedang duduk di ujung stasiun. Sambil berjalan, pria itu mengeluarkan sebuah pisau dari balik jasnya. Aku harus melakukan sesuatu. Sandung kakinya. Aku mengendap-endap ke belakang pria tersebut. Ketika dia lengah, aku menyandung kakinya. Saat pria itu jatuh, pisau yang dia pegang terlepas. Nusuk gak? Enggak. Berhasil. Berarti jawaban kita oke, benar. Untung aja. Beberapa orang mulai panik dan langsung mencari petugas stasiun. Tapi emang harus gitu gak sih? Kan buat bilang kalau kita bilang ke petugas, kan nanti pasti penjahatnya langsung kabur gitu aja kan. Jadi mendingan kita kasih jebakan dulu. Benar. Aku langsung menghampiri wanita yang menjadi target pria tadi. Apa Anda baik-baik saja? Wow. Kalian ingat gak sih yang di episode 1? Kan ada tuh yang pangeran yang rambutnya kayak gini. Pakai ini ibunya ya ditolong. Meskipun sempat shock, dia langsung menenangkan dirinya. Cantik banget. Nya, kamu sudah menyelamatkanku. Terima kasih. Hatiku terasa lega melihat wanita itu tidak terluka. Hai. Siapa kau? Pria mencurigakan. Saya menengok. Pria tadi sudah bangkit lagi. Beraninya kau mengganggu rencanaku. Kobaran api mulai menyelimuti kedua tangannya. Apa itu sihir? Mati kalian! Dia mengarahkan tangannya pada kami. Ada kakak kita, tenang. Kayaknya. Oh, ibu tadi. Refleks aku mendekap ibu tadi, berusaha melindunginya. Oh, ibu tersebut makin membara dan siap menerkam kami. Awas! Oh no. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kakak kita kalian tolong. Aku tidak merasakan panas api sama sekali. Siapa tuh? Apa yang terjadi? Bukannya bara api, kini malah kabut es yang menyelimuti udara sekitar. Tanganku. Perlahan bila-bila es mulai menyelubungi tangannya. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Bentar. Kan bener. Si ini kan bener. Gagah. Seorang pria berambut biru berjalan ke arah kami. Langkahnya terasa mantap. Matanya menatap tajam ke penjahat itu. Ibu wanita ini adalah ibunya. Dia sudah kembali. Penjahat itu terlihat panik dan berusaha kabur. Kau pikir bisa kabur dariku? Oke guys, lanjut. Pria berambut biru itu menjentikan jarinya. Gagah banget. Lagi-lagi aku merasakan hawa dingin di sekitarku. Bila es mulai menjalar dari lantai melingkupi kedua kaki pria itu. Lepaskan aku!
Untuk beberapa saat dia mencoba membebaskan diri, tapi percuma. Menyerahlah, kau sudah tertangkap. As semakin merambat ke atas hingga mengunci seluruh gerakannya. Oke. Adiknya si Aska. Sorry. Beberapa saat kemudian petugas stasiun datang untuk mengamankannya. Terdiam. Setelah kedapetan berhasil ditangani, pria muda itu kini menatapku dalam diam. Sepertinya dia mencurigaku. As. Hah? Namanya As? Ih, adiknya kan? As lah namanya. Yang waktu itu yang itu Cinderella As juga kan namanya, yang di S, ya kan? Udahlah, kita lanjut aja. As jangan menatap seorang gadis dengan tajam seperti itu. Dia adalah gadis yang menyelamatkanku. Mendengar ibunya, tatapan pria itu langsung melembut. Maafkan sikapku sebelumnya. Terima kasih karena sudah menyelamatkan ibuku. Perkenalkan, namaku As. As Winterlight. Wow, namanya bagus. Salam kenal, namaku Shiona Silverwings. Tidak perlu minta maaf, kamu juga menyelamatkanku. Kalau bukan karena sihir esmu, aku pasti sudah terbakar. As tersenyum tipis mendengarku. Keramahan As membawa senyuman di wajahku. Ibu rahimnya jadi tenang. Ntar lanjut guys. Kalau ada gadis baik Shiona di akademi, As pasti akan baik-baik saja. Aku akan menjaga diri, gak usah cemas bu. Aku malah lebih khawatir dengan ibu. Kita baru pergi sehari, tapi mereka sudah mengirim pembunuhan bayaran. Tenang saja, ibu lebih kuat dari yang kamu kira. Pembunuh bayaran. Meskipun kaget, aku memutuskan untuk diam. Shiona. Telat. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara khawatir Kak Damian. Telat, Kak. Kak Damian pasti mencariku dari tadi. Maaf, sepertinya aku harus pamit. Ibu dan anak. Kita kalau mereka senyum. Baik, terima kasih sekali lagi Shiona. Sampai bertemu lagi nanti. Setelah berpamitan, aku langsung menghampiri Kak Damian. Shiona, kamu dari mana? Apa kamu terlibat dengan keributan barusan? Aku baik-baik saja, Kak. As menolongku, jadi aku tidak terluka. As. Aku melihat ke arah As dan ibunya. Kak Damian mengikuti arah pandanganku. Dia seakan menyelidiki penampilan As dan ibunya. Tahun ini ada murid dari keluarga kerajaan ya. Meskipun bergumam pelan, aku masih bisa mendengar suara Kak Damian. Keluarga kerajaan. Rasa penasaran menggelitik hatiku. Kira-kira As berasal dari kerajaan mana ya? Ngomong-ngomong, ini tiketmu. Kak Damian menyerahkan selembar tiket berwarna emas padaku. Sayangnya kita nggak bisa duduk bersama nanti.
Guru tidak diperbolehkan berada di gerbong kereta yang sama dengan murid-muridnya. Tenang saja kak, aku akan baik-baik saja. Setelah Kak Damian menepuk kepalaku, kami berpisah jalan. Peruit kereta bergema kencang, menandakan waktu keberangkatan telah tiba. Guys, ngomong-ngomong aku lagi bindeng, jadi mohon dimaafkan kalau suara aku gak beda. Ya aku lagi bindeng. Oke, kita lanjut. Dengan langkah ringan, aku pun memasuki kereta. Di dalam, para siswa sudah sibuk mencari tempat duduk. Ruangan di dalam gerbong kereta. Tidak mau ketinggalan, aku pun mencari kompartemen yang kosong. Ramai banget. Dari tadi aku gak ada satupun yang kosong. Aku hampir pasrah hingga akhirnya aku tiba di gerbong terakhir kereta. Dari jendela kompartemen, aku melihat sosok yang familiar sedang duduk sendirian. As! Entah kenapa, melihat wajah familiar As di antara siswa lain membuatku merasa tenang. Setelah ini kamu akan berhadapan dengan pilihan spesial pertamamu. Dengan mengambil pilihan spesial, kamu akan mendapatkan momen ekstra dengan karakter pujaanmu. Beberapa pilihan spesial akan mendapatkan ilustrasi istimewa yang tersimpan di menu album di halaman depan. Ini adalah pilihan spesial pertamamu. Dengan mengambil pilihan spesial ini, kamu akan mendapatkan momen ekstra dengan As. Lah, berapa? Yes, banget. Sepertinya tidak ada orang lain di kompartemen ini. Apa baik aku minta duduk di sini? Lagi pula kompartemen lain sudah penuh. Bisa jadi ini kesempatanku untuk mendapat teman sebelum sampai di akademi. Aku sebaiknya coba cari tempat lain, berpikir orang minta As untuk duduk bersama. 8. Benar, kenapa harus cari yang lain kalau sudah ada di depan mata? Setelah menarik nafas panjang, aku pun mengetuk pintu kompartemen. Permisi, apa aku boleh ikut duduk di sini? Aku disambut oleh senyuman As. Lucu banget senyumannya. Siapa? Tentu saja. Kebetulan aku hanya sendirian di sini. Untunglah dia menyambutku dengan ramah. Aku kira akan merasa canggung karena harus duduk bersama keluarga kerajaan. Tapi sebenarnya aku gak perlu mencemaskan hal itu. Aku memutuskan untuk duduk di seberang As. Ini As, mungkin ini si Fiona. Sambil menunggu keberangkatan kereta, aku menatap keluar jendela. Bel stasiun berbunyi menandakan keberangkatan kereta. Kereta mulai bergerak secara perlahan, tapi ada yang aneh. Gelap.
ke langit. Entah kenapa aku merasa daratan semakin menjauh. Katanya terbang. Hasil terlihat semakin mengecil seiring dengan naiknya kereta ke udara, kayak pesawat. Setelah beberapa saat, aku bisa melihat pemandangan kota dari atas. Wah, pemandangannya indah banget. Tanpa aku sadari, mataku sudah melekat ke pemandangan luar di jendela. Pengalaman baru ini membuat hatiku berdebar. Entah sejak kapan aku bisa merasakan tatapan As padaku. Apa aku terlalu semangat hari ini? Apa ini pengalaman pertamamu naik kereta terbang? Iya, semuanya terasa baru. Apa aku terlalu berisik? Aku terlalu berisik? Maaf. Enggak kok, wajar saja kalau kamu bersemangat. Aku juga dulu begitu. Kamu sudah pernah naik kereta sihir sebelumnya? Ya, saya bilang begitu. As tiba-tiba bangkit lalu membuka pintu kompartemen. Kamu kemana? As sering penuh arti. Memangnya kamu puas melihat pemandangan dibatasi kaca seperti itu? Kita bisa melihat seluruh langit dari balkon belakang. As mengulurkan tangannya ke arahku. Ayo. Sorot matanya memancarkan ketulusan. Oke, halo guys, bersama lagi denganku misal channel. Oke deh guys, lanjut. Ini tadi sorot matanya memancarkan ketulusan. Gestur kecilnya membuat wajahku memanas. Aku pun menerima uluran tangannya. Oke, kita mau ke gerbong belakang katanya. Oke, apa lagi? Wow. Wow, bagus banget. Seperti kata As, pemandangan di sini tampak menakjubkan. Barisan awan yang berlantarkan langit biru membentuk panorama yang mempesona. Di bawah laut tampak berkilau memantulkan cahaya matahari. Wah, indah sekali. Baru pertama kali aku merasa dekat ini dengan langit. Maaf guys, aku menampangkan tubuhku di atas pembatas. Awas jatuh. Hembusan angin yang menerpaku terasa begitu menyegarkan. Namun kereta tiba-tiba berguncang membuatku kehilangan keseimbangan. Awas jatuh. Kan benar kan aku bilang awas jatuh, awas. Gawat, aku akan jatuh. Saat itu aku merasa badanku seakan ditarik. Hap. Dalam sekejap mata, rasa panik berubah jadi nyaman. Hampir saja. Ucapan As menggema di telingaku. Tekapannya diiringi hembusan nafas yang menghangatkan. Jantungku mulai berdetak kencang. Jadi pertama-tama kita ketemu sama si As dulu. Oke. Dengan perlahan As melepaskan pelukannya.
Hati-hati, untung saja aku berhasil menangkapmu. Terima kasih. Meskipun kita keturunan Hal Diamond atau Hal Angels, berarti kita nggak akan mati kalau jatuh dari ketinggian ini. Candaan As entah kenapa menggelitik hatiku. Kamu ternyata punya selera humor juga ya. Apa maksudmu? Habisnya kamu terlihat seperti seorang yang selalu serius, tapi kamu ternyata punya sisi yang menyenangkan juga. As tampak bingung saat mendengarku. Dia seakan tidak bisa percaya dengan apa yang baru didengarnya. Kamu orang pertama yang bilang aku menyenangkan. Ya benar. Yang benar. Jangan dengarkan mereka. Aku akan sering mengatakannya. Orang lain gak punya selera humor. Jangan kayak gitu. Aku akan sering mengatakannya. Kalau gitu aku akan sering mengatakannya. Rewel deh. Aku senang menghabiskan waktu bersamamu, As. As tertawa mendengar jawabanku. Dia kemudian menyandarkan badannya ke pagar pembatas. Wow. Bagus banget sih. Ini kayak gitu. Ganteng. Dalam hening, As menikmati pemandangan langit siang itu. Sinar matahari seakan membentuk garis-garis cahaya di sekitar wajah As. Angin bertiup pelan, mengibarkan helai rambutnya. Senyumannya tampak begitu tentram. Saat itu warna angin di sekitarku perlahan berubah. Jadi apa tuh? Biru muda. Warna yang melambangkan ketenangan hati. Angin biru itu mengalir dan mulai mengelilingi As. Aku tidak bisa mengalihkan mataku dari wajah indahnya. As, ternyata kamu adalah orang yang sangat baik ya. Oke guys, lanjut. As, ternyata kamu adalah orang yang sangat baik ya. As melirik ke arahku, senyumannya masih belum sirna. Kita baru bertemu hari ini. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku adalah orang yang baik? Tak sadar senyumannya juga tersirat di wajahku. Anggap saja angin yang memberitahuku. Awalnya dia tampak kaget mendengar jawabanku. Tapi detik kemudian dia tertawa lepas. Shana, kamu benar-benar unik ya. Kenapa? Senyumannya yang tulus membuat degup jantungku tak kunjung tenang. Oke guys, tapi sebelum lanjut, kita jangan lupa kalian yang belum subscribe, tolong dong pencet tombol merah itu yang berarti subscribe. Dan kalian juga yang sudah subscribe tapi tidak like, komen, dan nyalakan loncengnya, wah, kalian wajib untuk itu. Soalnya semua itu gratis. Subscribe gratis, like gratis, komen gratis, nyalakan loncengnya juga gratis. Oke deh guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar di bawah, dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tahu aku upload video baru. Oke, dan biar aku tetap semangat lagi nih, biar aku lebih semangat lagi nih upload video. Oke guys, kita lanjut. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku berterima kasih pada As. Berkat dia, awal mula perjalananku terasa begitu manis.
Aku yakin ini akan jadi salah satu memori terindah di hidupku. Wow, indah sih. Menurutku gagah banget guys. Setelah puas menikmati pemandangan luar, kami pun memutuskan untuk kembali ke dalam. Sisa perjalanan kami habiskan dengan mengobrol mengenai berbagai hal. Enggak sampai-sampai. Oke. Aku tidak tahu berapa lama sudah berlalu sejak kita berangkat. Waktu seakan berjalan lambat. Perhatian kepada seluruh penumpang. Sebentar lagi kita akan tiba di Akademi Kalastia. Mohon untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Pengumuman dari konduktor buatku penasaran. Aku mengintip keluar jendela untuk melihat akademi yang dimaksud. Gimana akademinya? Di awan. Jauh mata memandang, aku hanya melihat hamparan langit biru. Di kejauhan, aku bisa melihat sekumpulan awan seakan membelah. Di balik awan-awan itu muncul sebuah gerbang raksasa yang melayang. Gerbang apa itu? Gerbang tersebut perlahan terbuka seiring dengan mendekatnya kereta. Wow, begitu melewati gerbang, pandanganku tiba-tiba berubah gelap. Kenapa tiba-tiba? Semuanya seakan berputar. Kepalaku terasa pusing. Untungnya tak berserang lama, pandanganku kembali normal. Sepertinya kami sudah berada di sisi lain gerbang. Awalnya aku hanya melihat langit yang sama, tidak ada yang aneh. Namun kaca jendela di sampingku mulai bergetar. Pak, ada apa ini? Cahaya yang membutakan tiba-tiba menembus celah awan. Dalam sekejap, sebuah kapal raksasa muncul menembus langit. Pemandangan baru ini membuatku refleks, mendekatkan wajah ke kaca jendela. Kereta terbang saja sudah membuatku shock, tapi kini kapal layar juga. Ini benar-benar mirip kayak di Harry Potter guys. Degup jantungku semakin cepat karena rasa semangat yang tak tertahankan. Mataku terpana melihat kemegahan benda ajaib yang terbingkai cahaya matahari itu. Perlahan kapal tersebut mulai menyusul kami. Jarak di antara kami mulai menipis. Aku bisa merasakan kegagahan kapal itu. Suara mesinnya berdegup kencang menggema di telingaku. Tanganku yang menempel di jendela bisa merasakan getaran hebat yang disebabkan oleh keberadaannya. Kini kapal itu terbang mendampingi dengan kereta seakan saling berlomba menunjukkan keajaibannya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara auman yang menggelar. Tubuhku langsung bergidik, keringat dingin membasahi telapak tanganku. Makhluk apa yang bisa mengeluarkan raungan selantang itu? Tapi kegelisahanku berubah jadi rasa takjub dalam seketika. Apaan tuh? Seekor naga meluncur melintasi langit dengan bebas. Naga? Jadi naga juga benar-benar nyata di ini. Kali lagi mulutku dibuat terbuka lebar. Setiap kali dia mengepalkan sayap, awan-awan menyingkir seakan membuka jalan untuknya. Oke.
Kotanya seolah-olah memandang rendah apapun yang berada di bawahnya, seakan seluruh langit ini adalah miliknya. Pemandangan fenomenal ini memacu adrenalinku. Darahku berdesir cepat, mataku terpaku keluar jendela. Aku takut jika mengedipkan mata aku akan melewatkan hal menakutkan ini. Semuanya kini terbang mendampingi menuju tempat yang sama. Demi Kalestia. Emosiku meletup-letup, aku tidak bisa menahan gejolak antusiasme. Hal baru apa lagi yang akan kutemui nanti? Peristiwa apa lagi yang akan mengejutkanku? Aku sudah tidak sabar lagi untuk menantikannya. Wow. Kereta akhirnya mendarat di stasiun tengah kota. Berkatmu, aku menikmati perjalanan hari ini. Aku gak sabar untuk menghabiskan waktu bersamamu di akademi. Aku juga sampai jumpa lagi, As. Setelah mengucapkan salam singkat, kami berpisah. Kapal dan naga yang terbang bersama kami juga ikut mendarat beberapa saat kemudian. Dari dalam kapal banyak Angelus dan yang turun memenuhi stasiun. Sedangkan para Daimon tampak bersemangat sambil melompat dari naga tadi. Sambil menunggu keadamian, aku memutuskan untuk duduk di salah satu bangku. Rasanya aku masih terbawa euforia hari ini, begitu banyak pengalaman baru. Kakak mana ya? Kenapa belum muncul juga? Saat itu suasana di sekitar tiba-tiba menjadi ribut. Apa tuh? Sedetik kemudian guncangan hebat terjadi. Situasi jadi tidak terkendali. Gempa bumi? Banyak yang mulai berlari keluar sambil terlihat panik. Teriakan para pengunjung memenuhi isi stasiun. Apa yang terjadi? Sebelum aku bisa memastikan keadaan, kepalaku berkunang-kunang. Angin hitam yang begitu pekat menghalangi pandanganku. Apa lagi sih? Napasku terasa sesak, tubuhku seakan kehilangan seluruh tenaga. Siapa yang mengeluarkan aura membunuh sekuat ini? Auman naga bergema dengan lantang. Lantai stasiun berguncang sekali lagi disertai suara bangunan yang mulai runtuh. Perhatian pada seluruh pengunjung. Saat ini seekor naga dari dunia Daimon sedang berada di luar kendali. Harap untuk segera mengevakuasi diri. Kalau diam saja aku bisa mati. Aku harus lari sekuat tenaga. Soalnya pilihanku gak mau mendengarkanku. Tekanan yang hebat dari angin hitam membuat tutupku lemas sekali. Bisa merasakan langit-langit di atasku mulai runtuh. Aku berusaha bangkit sekuat tenaga, namun angin hitam ini mematikan seluruh indraku. Apakah ini akan menjadi akhir dari hidupku? Sudah memperlihatkan diriku untuk yang terburuk. Tapi ini di luar dugaan, tidak jadi apa-apa. Perlahan aku membuka mataku, memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Angin hitam mulai memudar, tergantikan oleh susuk punggung 3 orang pria.
Yang tadi kah? Entah sejak kapan sebuah perisai yang terbuat dari es sudah melingkupiku. Ini yang merah itu kan si siapa gitu. Sebaliknya aku melihat runtuhan bangunan yang hampir menimpaku sudah hancur menjadi berkeping-keping. Kayaknya benar. Beberapa puing lain yang hampir menimpaku tahan oleh akar-akar tanaman. Aku selamat. Seorang demon berambut merah berbalik ke arahku. Terdapat percikan listrik yang melingkupi tangannya. Wow. Kenapa kamu diam? Hampir saja tertimpa reruntuhan. Kepada terlihat tegas, aku bisa merasakan kekhawatiran di suaranya. Ini lebih mirip kayak merah kayak silly, kayak si as, kayak si as. Terus kalau si ini mirip kayak cloud rambutnya ya. Seorang Angus mengendalikan akar-akar tanaman tadi. Ia menyingkirkan semua puing bangunan di atasku. Apa kamu baik-baik saja? Ayo pergi, di sini terlalu bahaya. Kan mirip kayak cloud. Ini kayak hatinya tuh. Oke, lembut. Tuh. Dia kemudian berlutut di sebelahku dengan ekspresi khawatir. Perisai yang melindungiku perlahan menghilang. Senyum lega saat melihat aku baik-baik saja. Dengan begini, kita impas. Aku sudah membayar hutangku. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Pikiranku tidak bisa memproses kejadian ini. Tapi yang pasti aku sudah diselamatkan oleh ketiga pria ini. Terima kasih. Ganteng-ganteng sumpah. Begitu mendengarku, mereka bertiga serempak tersenyum sambil menatapku. Saat itu aku masih belum tahu bahwa pertemuan kami hari ini adalah awal dari sebuah takdir yang lebih besar. Kalau setia. Kind of fate. Wow. Rahasia. Oke. Guys, maaf tadi ada kesalahan dikit. Jadi, ya beranda. Oke. Tunggu guys. Oke deh guys, lanjut. Jadi ini episode 1 aku belum baca gitu. Di ulang tahun kedewasaan, hidupku berubah secara tiba-tiba. Keluarga mengungkapkan ciptaan yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Sihir, malaikat, iblis, semuanya nyata. Dan kini aku harus menghadapi semuanya di Akademi Sihir. Oke, kita baca yang kedua. Kita bacanya sampai 5 biar nanti kalau bisa part 3-nya jadi kita gak usah baca lagi. Oke. Part episode 2. Petualangan di Akademi Kalstia akhirnya mulai teman baru, pandangan baru, dan keseharian baru. Semuanya terasa menyenangkan. Namun, semuanya seakan runtuh ketika aku melihat seorang yang sangat kurindukan di Akademi. Siapa? Ketika kehidupan akademi dimulai, semua siswa disuruh membentuk kelompok untuk persiapan ujian. Tapi sejak awal anggota kelompokku sudah bertengkar, apakah kami akan baik-baik saja? Saat mencari informasi untuk memutuskan kontrak Serafin
Af mengajakku bertemu dengan seorang informan bernama Shadow. Sambil mengikuti jejak Shadow, selalu As pun sedikit mulai terungkap. Setelah kecelakaan di hari pertama, aku mulai latihan sihir bersama teman sekelompokku. Tak terasa 3 bulan berlalu, tapi kehidupan akademi yang damai tak berlangsung lama ketika aktivitas monster mulai meningkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke deh guys, jadi sampai sini dulu kita mainin Calastia Kind of Fight. Jadi mungkin aku bakal lanjutin lagi nanti. Ini part 2 nya, episode 2 nya. Oke guys, jadi Oke deh guys, jadi sekian video dari aku. Semoga aku menghibur kalian dan semoga kalian juga nonton aku dengan enjoy. Dan aku mohon dong ke kalian yang bagi yang belum subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Aku sangat memohon ke kalian untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan juga loncengnya. Dan kalau yang sudah, aku sangat berterima kasih. Dan semua itu gratis, jadi kalian tidak perlu bayar atau apapun. Oke deh guys, jangan lupa subscribe, like, komentar di bawah, dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tahu aku upload video baru dan agar aku makin semangat upload video. Oke deh guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Good.